Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Selamat Tuhan kalau kita boleh berada di rumah Tuhan kembali. Pada pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, mencampur tangan Tuhan atas kehidupan kita, sehingga pelayanan kita pagi ini, ibadah kita sungguh-sungguh diberkati oleh kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui ibadah kami pertolongannya datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang setia, Dialah Allah yang mulia, Dialah Allah yang ajaib, Dialah alam pencipta alam semesta, Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk hadir di tempat ini dan meninggalkan kesibukan kita di luar, untuk mempersiapkan Roh Kudus untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita nyatakan pujian bersama-sama. Tuhan, Engkau kekuatan di jiwaku. Jadikan kami bejana untuk
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Mari semuanya bangkit berdiri. Yes. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Anugerahnya selalu baik. Yes. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena kebaikan Tuhan yang selalu mengampuni kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita karena Bapa yang baik, yang sangat kita cinta dan sangat mengampuni kita. Kita naikkan pujian Bapakku yang baik. Kau sangat
pagi ini mendapatkan bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Karena itu kami berserah penuh kepada Engkau yang empunya kehidupan kami. Supaya saat kami berada di rumah Tuhan seperti pagi ini, ataupun kami yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing secara daring, secara streaming, biarlah kami semua menikmati akan anugerah Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi kami dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang sama kepada kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan, seluruh umat Tuhan yang pagi ini mendengarkan sabda Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua pagi ini. Bapa, bekerjalah dengan kuasa Tuhan, memberkati ruangan ini, memberkati suasana ibadah yang kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan pagi ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Iya, semangat dong pagi ini. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar kembali firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan bersama-sama fokuskan dan perhatian kita akan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama. Karena itu siapkan hati dan diri kita baik-baik. Semua pembicaraan dengan sesama diakhiri, karena waktunya hari ini untuk 30-40 menit yang akan datang kita menyiapkan diri, karena Tuhan siap untuk berbicara, memberikan pesan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan kembali mengajak untuk kita kembali di seri khotbah di bukit, ya. Seri khotbah di bukit yang ke-23, ya. Makna doa Bapa Kami bagian yang kedua. Mari kita akan lebih dahulu membaca dari nas kita, Injil Matius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya sudah siapkan semuanya. Bapak Ibu membaca dan perhatikan baik-baik. Dan karena ini ayatnya pendek, saya berharap kita bersuara dengan keras, dengan lantang, supaya paling tidak diri kita mendengarkan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik dan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di bukit dibagi menjadi 3, 14, 15 itu tentang pengampunan. Dan minggu yang akan datang, kalau pas ada kesempatan membahas tentang seri khotbah di bukit, saya akan mengkhotbahkan bagian yang ketiga dari makna doa Bapa Kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan review sejenak. Tahun lalu kita membahas seri khotbah di bukit tentang makna doa Bapa Kami di bagian pertama. Di bagian pertama yang mengatakan, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada dua pemahaman atau dua poin yang kita dapatkan dari makna doa Bapa Kami pada tahun lalu, ya, di seri khotbah di bukit tentang makna doa Bapa Kami. Yang pertama, doa Bapa Kami itu merupakan model
model doa tentang apa yang kita doakan. Dan bagian pertama dari doa Bapa kami itu adalah ucapan yang memang diucapkan oleh anak Tuhan, oleh orang percaya yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu model doa dan bukan sebuah mantra. Ya, bukan sebuah mantra yang jitu yang kemudian tiap kali kita ada persoalan, kemudian kita mengucapkan itu dan Tuhan kabulkan. Tidak. Tapi itu adalah model tentang apa yang kita doakan. Nah, 3 permohonan pertama doa Bapa kami itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu memiliki Allah sebagai Bapa. Karena itu dimulai Bapa kami yang di sorga, yang kemudian harus dimuliakan melalui doa yang terimplementasi dalam seluruh kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu memiliki pengertian bahwa saat kita berdoa dan kita bertindak dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, studi kita, bisnis kita, dan semuanya harus merujuk kepada apa yang menjadi doa kita. Karena jika tidak, maka itu akan menjadi sebuah kejahatan, karena bertabrakan dengan hakikinya karakter Allah yang kudus, bertabrakan dengan apa yang kita sedang doakan ketika kita mengucapkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau sikap kehidupan kita itu tidak tercermin di dalam doa Bapa kami di bagian yang pertama ini. Nah, bagian yang kedua ini sebetulnya tentang diri kita dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan itu bicara tentang kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau bicara tentang kebutuhan, maka tidak ada pilihan lain, itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau keinginan masih ada kita bisa prioritaskan. Apakah ada keinginan yang memang menjadi skala prioritas, atau hanya sebuah keinginan yang ingin menyenangkan kita saja. Dan kalau itu menjadi skala prioritas, maka kita perlu doakan terus supaya apa? Supaya kehendak Allah itu nyata dalam kehidupan kami, kita semua, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengulang sedikit tentang doa Bapa kami, tentang ringkasannya. 3 permintaan pertama yang berhubungan dengan Allah, ya. Itu ringkasan yang pertama. Dan yang kedua itu adalah 3 permintaan. Yang kedua itu berhubungan diri kita dan kebutuhan kita. Ayat 11, 12, dan 13 itu menjadi poin penting. Jadi permintaan pertama dari bagian yang kedua yang berhubungan dengan diri kita dan kebutuhan kita adalah ayat 11 yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagi kita orang Pentakosta, mungkin doa Bapa kami itu sering kita lupakan dan kita nggak ucapkan dalam doa kita. Karena ketika kita mengucapkan Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, kami datang membawa doa kami, itu sebetulnya mewakili. Tapi hari ini kita kembali diingatkan supaya apa? Tiap hari itu kita meminta. Lalu apa makna makanan dan kata secukupnya yang perlu kita pahami? Karena kalau bicara tentang hari ini, ketika kita mengucapkan doa ini, kita perlu makanan itu. Besok itu juga hari ini, kita makanan hari ini juga. Dan makna makanan, ya, kata makanan secara harafiah itu adalah roti. Dalam New
American Standard Bible, NESB, dikatakan, "Give us this day our daily bread." Ya, roti. Berilah kami pada hari ini roti harian kami. Dan kalau bicara tentang roti, itu tidak bicara tentang secara rohani. Kalau itu bicara tentang doa Bapa kami. Karena Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya, melihat bahwa siapa? Ada banyak orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah Yesus kepada muridnya yang bernama Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka ini mendapatkan makan?" Jadi roti itu bukan secara rohani yang memiliki pengertian adalah firman Tuhan dalam teks ini. Tapi roti ini adalah bicara tentang kebutuhan kita, makanan. Ketika Yesus melayani Tuhan, melayani sebagai manusia, ya, ketika dia hidup melayani, dia punya murid. Bahkan ketika waktu itu Yesus menjadi sangat viral dan diketahui oleh banyak orang, sehingga semua orang itu mendengar pengajaran Yesus Kristus, pengen mendapatkan mujizat dari Yesus, sehingga banyak orang itu mengikuti Yesus. Dan ketika mengikut Yesus, itu tidak seperti kita hari ini, kita ibadah hari Minggu, besok kita kembali ke rumah. Enggak. Tapi mereka itu kemana Yesus berada, di situ banyak orang berkumpul. Dan berhari-hari, berminggu-minggu ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Berarti perlu ada bekal yang disiapkan oleh beberapa keluarga yang memang mengikuti Yesus. Dan mungkin saja konteks ini ketika berbondong-bondong banyak orang karena mereka datang dari banyak kota ketika Yesus ada di Kapernaum itu. Dan mereka pasti kehabisan makanan dan Yesus mengetahui itu. Dia ngomong dengan Filipus, "Coba kamu pikirkan deh. Ayo kumpulkan teman-temanmu kumpulkan. Ning ndi yo? Ning di mana kita dapat membeli roti dan memberi makan kepada mereka?" Dan hari itu ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dan mereka makan sampai kenyang, sampai sisanya 12 keranjang. Dan Yesus di situ betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak salah kalau kita menaikkan doa di bagian pertama ini, itu untuk kebutuhan dan keinginan kita yang memang berupa finansial, makanan, kebutuhan jasmani, tidak salah. Kita berdoa supaya usaha kita diberkati Tuhan. Kita berdoa supaya bisnis suami kita diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita 1, 2, 3 diberkati oleh Tuhan. Walaupun hari-hari ini mungkin saja ada hambatan-hambatan yang tidak mudah, karena seringkali apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan di lapangan. Apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Karena keadaan kondisinya mengharuskan kita betul-betul berjuang. Tapi jangan lupa Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa memulai hari, Tuhan berkati hari ini supaya usaha dalam pengertian seluruh finansial, pekerjaan kita, rumah tangga kita terus sampaikan kepada Bapa, karena Yesus itu juga peduli dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita perlu berdoa, tapi kita juga perlu berjuang. Nah, yang menarik adalah dikatakan, "Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Bukan makanan kami, roti kami, kebutuhan kami yang berlimpah-limpah. Bukan. Tapi yang berlimpah-limpah, kata Matius pasal 6 ayat 33, "Dahulukan kerajaan Allah, maka semua dilimpahkan, semua ditambahkan kepadamu." Itu bicara tentang berkat Tuhan. Tapi dalam konteks ini ternyata, berikanlah makanan kami, kebutuhan harian kami yang secukupnya. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kata secukupnya
itu memiliki pengertian kata Yunani epuosion. Mari kita ucapkan sama-sama. Epuosion. Ya, epiousion. Ya, bacanya seperti itu. Dalam NISB itu daily, harian, secukupnya. Nah, kebutuhan tiap hari itu selalu ada. Maka selalu ada kebutuhan yang terus-menerus. Karena itu kata epiousion itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak minta secara berlebihan, supaya kita nggak minta secara serakah. Ini memiliki pengertian, maka ditulis, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu kata epiousion, supaya kita meminta tidak berlebihan, apalagi mengandung satu keserakahan. Mengapa kita doa tapi nggak dijawab-jawab Tuhan? Karena kita habiskan untuk hawa nafsu kita, untuk kepentingan diri sendiri. Itu bicara tentang apa? Permintaan yang berlebihan, permintaan yang serakah. Nah, mari kita akan bandingkan. Mengapa kok kita nggak boleh meminta secara serakah? Tapi mungkin kita berpikir, kok ada orang-orang yang diberkati secara hebat berlebihan begitu ya, sementara kok saya tidak ya. Amsal mengajar kepada kita. Nah, kalau bicara tentang Amsal, maka pengalaman penulis Amsal ini sudah mendahului seluruh orang yang ada di dunia ini, termasuk kita yang hidup di era modern, era digital hari ini. Mengapa demikian? Karena jauh sebelumnya, kata-kata bijak dari Amsal itu memberikan pemahaman kepada kita, supaya kita itu berhati-hati dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Amsal 30 ayat 8-9. Dari terjemahan baru, kemudian nanti kita akan baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau boleh diterjemahkan, biarlah aku menikmati hasilku, dan itu menjadi bagian hakku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan? Kita nggak butuh Tuhan karena kita mampu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi. Dikatakan, pertama, tolonglah supaya aku jangan berdusta. Kedua, janganlah memberi aku kemiskinan atau kekayaan. Berilah aku sekedar cukup untuk memenuhi keperluanku. Karena jika aku menjadi kaya, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Dan jika aku terlalu miskin, mungkin aku akan mencuri dan dengan demikian menghina nama Allah yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama dari doa Bapa kami yang mengajar, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Memberi pemahaman kepada kita supaya kata epiousion tadi itu kita pahami dengan baik. Karena kata secukupnya itu memiliki pengertian ketika kita meminta kepada Tuhan. Itu tidak dengan serakah, tapi memberikan, atau boleh dikatakan kita itu memanagenya dengan baik. Karena Amsal mengajar kepada kita, berilah aku sekedar cukup untuk memenuhi keperluanku. Untuk memenuhi keperluanku. Kalau kita masih remaja, mungkin segala keperluan, kebutuhan hanya bersinggungan dengan waktu kita remaja. Kita belum memikirkan
istri kita, ya, kita belum pernah memikirkan anak kita. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, ada keperluan-keperluan yang memang kita penuhi. Apalagi kalau Tuhan percaya kepada kita dengan usaha yang besar. Bukan hanya suami istri, bukan hanya anak, tapi juga seluruh karyawan-karyawati yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita berdoa, kita juga berdoa meminta secukupnya, itu dalam pengertian semua kecukupan, semua dipenuhi. Dan itu yang dikatakan epuiosin tadi itu. Secukupnya. Tidak secara berlebihan, apalagi serakah. Janganlah berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Karena jika aku kaya, aku kenyang, aku bisa mampu, aku gak butuh Tuhan. Karena puas. Dan ini bahaya. Akan menghadirkan ilah kecil di kehidupan kita. Supaya orang dengan kemampuan kekayaan kita mampu menjadi seperti Allah. Wow. Dan itu bahaya banget. Padahal kalau Tuhan mempercaya kepada kita kemampuan keuangan, kekayaan, itu selalu ada titipan harta yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan hal ini di pelajaran-pelajaran tahun yang lalu kita bahas tentang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berilah aku sekadar cukup untuk memenuhi keperluanku. Keperluan kita kalau di kalkulasi ada banyak, tapi cukup itu memiliki pengertian supaya kita memahami bahwa kita nggak boleh serakah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kemudian ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, ini salah ketik saya. Ayat 11 ya. Bukan berarti kita minta berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Harus bekerja, harus berusaha. Karena 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 bagian B mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia apa? Makan. Dengan kata lain, doa yang kita ucapkan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, kita harus bekerja. Yes, usaha, harus. Karena Tuhan memberkati kita. Bukan saat kita hanya meminta, tapi selalu bersinggungan dengan kehidupan kita. Apakah kita bekerja dengan rajin? Apakah kita bekerja dengan keras? Apakah kita bekerja dengan smart? Oh iya, bekerja dengan smart itu dapat menggunakan tiap kesempatan. Ada peluang, selalu ada keuntungan yang kita dapatkan. Dan hari ini di era digital mungkin gak seperti ketika kita yang sekarang ini kepala 4, kepala 5, apalagi kepala 6 waktu masih remaja. Karena hari ini kita bisa pasarkan dagangan kita lewat online. Dan yang mengetahuinya bukan hanya seputar tetangga kita, teman komunitas kita, enggak. Tapi teman-teman kita di luar kota, teman-teman kita di berbagai kota yang lain, bahkan di luar pulau pun bisa tahu dagangan kita. Dan kita bisa jual. Tapi dalam era sekarang ini pun kita perlu hati-hati. Karena ada banyak sekali penipu. Ya, hati-hati. Ya, kalau boleh saya cerita, Ibu Winnie ini sempat hampir ketipu. Ya, Pak Danan ceritanya juga ditipu, walaupun dia tidak menjadi tersangkanya yang ditipu gitu ya. Karena dia menolong temannya, dan temannya ini menjual barang karena dia mau mengiklankan, dan ternyata orang yang beli itu penipu kelas kakap luar biasa, dan banyak orang yang ditipu di situ. Nah, kisah Mbak Winnie berbeda lagi. Beberapa hari yang lalu sempat dia diskusi dengan istri saya, dan saya katakan hati-hati, itu pasti penipu. Jadi kalau kita berdagang secara online, hati-hati ya Bu Esther ya, hati-hati banget.
Kalau tiba-tiba ada orang pesan beras banyak seperti Mbak Winnie, nilai totalnya itu sekitar 2 juta sekian. Berarti berapa sak itu? Dan dia ngaku anggota Brimob. Dia transfer uang katanya, dan dia kirim bukti uang sebanyak 3 juta lebih dari kebutuhan barang itu. Dia telepon kepada Ibu Winnie dan dia katakan, Mbak, saya sudah transfer, kebutuhan saya untuk beras itu sekian, 2 juta sekian, kelebihannya tolong dibalikkan. Mbak Winnie bingung, karena nggak ada uang masuk, juga uang untuk menggalikan nggak ada gitu, karena stok saldonya mungkin nggak ada. Bingung, apalagi dia ditakut-takuti. Kalau ibu nggak bisa kirim, kami akan ambil, tapi tolong ditransfer uangnya, kembaliannya. Ini anak buah saya akan ambil barang itu. Ini dari anggota Brimob, supaya nggak kedel. Tapi hati-hati, kalau seperti itu pasti penipuan. Penipuan. Apalagi sekarang di dunia digital ini serba canggih. Saya bisa ambil profil saudara untuk pakai nomor palsu dan hubungi teman saudara gitu. Dan kemarin saya sempat juga mau ketipu gitu ya. Saya dihubungi oleh seseorang dan mengakunya adalah teman saya. Profil HP-nya, WA-nya teman saya. Dari anggota grup dari SCT Tawangmangu, angkatan 29 tahun 98. 98. Diteleponlah saya. Dia ngomong mau join untuk kerjasama, memberi keuntungan. Jadi ada barang KPK bro, dia ngomong begitu. Ada barang KPK yang disita, kita akan beli dan kita patungan. Saya dengerin saja. Kemudian saya langsung ngomong, Mas, saya itu kenal Andreas Sutekno yang saya kenal. Dia logatnya ngomongnya tidak seperti itu. Dia orang Chinese gitu ya. Tapi ngomongnya itu Jawani. Jawani itu kalem gitu ya. Seperti Pak Pur gitu. Chinese Jawani itu kalem Pak Danang ya. Kalem. Kemudian ketika kamu tuh siapa? Andreas Sutekno siapa? Hari itu, detik itu juga langsung ditutup dan diblokir. Artinya apa? Itu penipuan. Usut punya usut, ketika saya share ini masalah ke grup, teman saya di Magelang juga sama, ditelepon dengan profil yang sama. Jadi perlu hati-hati. Era digital perlu kerja smart dalam pengertian kita bisa gunakan kesempatan untuk raih sebanyak mungkin keuntungan. Tapi hati-hati, di era digital kita juga perlu smart karena ada banyak penipuan di sana sini. Kita perlu hati-hati dan jangan takut. Jangan takut apa? Untuk hadapi orang, walaupun itu tentara. Mungkin mau datangkan polisi, silahkan. Silahkan. Ya, tapi yang jelas kita perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada cerita yang saya sampaikan ini. Kalau kita berdoa, berikanlah kepada makan kami yang secukupnya. Apakah kita tidak perlu bekerja? Enggak. Dalam pengertian harus. Bukan berarti kita nggak bekerja. Harus bekerja keras, harus bekerja dengan cerdas, rajin. Supaya apa? Kita semakin dilimpahi berkat. Bukan berarti ketika kita bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin, bekerja dengan smart, itu kemudian kita nggak berbenturan dengan apa yang namanya secukupnya tadi itu, kita serakah dengan waktu kita. Enggak. Tapi kata serakah itu tidak memiliki pengertian rajin, keras, smart saat kita bekerja keras. Paling tidak sekarang ini di usia produktif kita, ya, kita perlu gunakan tiap kesempatan untuk dapat peluang supaya menghasilkan bagi kita. Tiap kesempatan adalah peluang. Misalnya nih, kalau Kartika Motor, Kartika Motor itu ada orang yang beli gitu ya. Kira-kira yang menjadi andalan di Kartika Motor itu apa? Ya. Jadi kalau saya bicara tentang Kartika Motor, servislah di Kartika Motor. Ya. Oli apa yang diandalkan? Nah, itu yang dibicarakan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Ini bagian contoh yang kecil yang kita sampaikan. Belum lagi kalau bicara tentang pintu, bicara tentang diesel dan sebagainya. Dan harus smart di dalamnya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka dengan teman-teman youth di sini karena mereka itu adalah orang-orang yang bekerja keras. Saya memang support untuk Tatan, jangan sampai ada gunakan waktumu untuk nganggur. Ya, dia sekarang ini kuliah, dia bekerja juga. Di sela-sela pekerjaannya menjelang kuliah, saya sebetulnya pengen supaya tidak ada waktu yang kosong, dia harus les gitu ya, les mungkin bahasa Inggrisnya atau les musik begitu, supaya tiap kesempatan itu dia gunakan dengan baik, membekali dirinya, sehingga ada peluang-peluang yang kita sedang kerjakan dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menikmati. Coba bayangkan, saya memikirkan tentang Felix itu luar biasa. Dia kuliah, dia bekerja, pekerjaan itu ada dua, ada tim marketing dan juga tukang make up. Wow, ketika dia make up, pelayanan, apalagi event Natal kemarin, make upnya banyak, ternyata pelayanan di gereja banyak, dan itu tidak pernah ada yang absen dalam pengertian, sudahlah aku tak kerja, aku udah bisa jadi WL, aku udah bisa namanya tamborin, tapi semua dikerjakan. Dan itu bicara apa? Pekerjaan yang smart, yang rajin, yang perlu dikerjakan dengan baik. Dan di dalamnya ada peluang-peluang yang kita dapatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia pekerjaan yang kita kerjakan hari ini, ketika kita berdoa untuk pekerjaan kita, berdoalah meminta kepada Tuhan berkat yang sesungguhnya, sekedar untuk keperluan kita. Dan kalau bicara tentang keperluan kita, kita perlu sampaikan. Dan keperluan itu perlu dibarengi dengan sebuah tindakan, dengan sebuah pekerjaan rajin, bekerja keras, ya, bekerja smart. Tapi saya tidak merekomendasi kalau kita mania bekerja. Karena kalau kita mania bekerja berarti seluruh waktu kita tidak pernah gunakan istirahat untuk kerja terus, untuk ibadah tidak ada, tapi untuk kerja terus. Nah, itu yang namanya emosi, serakah tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permintaan kedua itu ada di ayat yang ke-12 yang mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan seharusnya diterjemahkan dengan hutang. Karena dalam teks Inggris ESV tadi itu ditulis dengan kata debts atau debts gitu ya, adalah hutang. Dan Lukas 11 ayat yang keempat itu juga bagian tentang doa Bapa kami. Kesalahan itu ditulis dengan kata dosa. Dan kata dosa itu hamartia. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Hamartia. 2, 3. Hamartia